Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nadia Pratama dari jurusan manajemen. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku bisnis. Oke. Pengertian bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Kalau menurut Gridin dan Ebert, itu bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia itu ada genetika, norma sosial, kontrol perilaku pribadi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu pertama peningkatan produktivitas. Organisasi yang dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dengan menjadi keluar dengan biaya yang paling rendah. Terus yang kedua, pengurangan kemangkiran adalah tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan. Itu kayak misalkan ada suatu misalkan terus dia punya karyawan, terus ternyata karyawannya itu tidak masuk dan tanpa ada penjelasan apapun, atau misalkan penjelasan karena atau dia sakit, atau misalkan dia ada acara gitu. Terus penurunan turnover, pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Itu seperti kayak misalkan ada karyawan yang mengundurkan diri, atau misalkan emang dia udah nggak mau kerja di situ secara permanen. Terus peningkatan kepuasan pekerja. Jadi kayak kalau misalkan karyawan ini puas gak nih kerja di suatu usaha itu. Selanjutnya, tantangan dan peluang bisnis. Bisnis berkembang karena kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, terciptalah peluang-peluang yang dimanfaatkan oleh beberapa individu yang pada akhirnya menciptakan suatu proses transaksi. Selanjutnya, lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu yang mempengaruhi dari suatu organisasi di dalamnya. Terus yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah yang dari luar organisasi. Terus yang ketiga, lingkungan eksternal khusus. Yang keempat, lingkungan eksternal umum. Terus selanjutnya kondisi ekonomi, terus kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, dan yang terakhir globalisasi. Faktor-faktor produksi tersebut antara lain tenaga kerja. Seseorang baik dalam fisik maupun mental dalam suatu produksi perekonomian, maka akan membuat bisnis itu lancar. Jika kalau misalkan seorang pengusaha dia ternyata fisiknya lemah, itu tidak akan membuat bisnis itu akan menjadi lancar. Terus yang kedua ada modal. Kalau kita ingin membangun bisnis itu pasti akan ada yang namanya modal. Nah, kalau misalkan kita ingin membangun suatu bisnis yang cukup besar, tapi kita tidak mempunyai modal yang besar juga, yang tidak sama dengan apa yang kita inginkan, itu juga akan menghambat karena modalnya aja sudah tidak cukup. Makanya dari itu, kalau kita ingin membangun bisnis kita, itu melihat dulu dari modalnya, apakah cukup atau tidak. Terus kewirausahaan. Seseorang untuk mengelola masalah dan peluang serta tantangan yang hadir dalam dunia bisnis. Terus yang keempat, sumber daya fisik. Yang kelima, sumber daya informasi. Selanjutnya, beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan negara-negara pada saat ini yaitu plan ekonomis atau perekonomian terpimpin. Itu sistem ekonomi yang berpusat dan dipimpin sepenuhnya oleh pemerintah yang berwenang. Ini tuh maksudnya ada perusahaan yang diambil alih misalnya dari perusahaan yang dari pemerintah gitu. Terus yang kedua, market ekonomi, perekonomian pasar, di mana individu maupun kelompok
bisnis menentukan sendiri keputusan-keputusan produksi berdasarkan permintaan dan penawaran pasar. Itu adalah kayak dari ya sendiri masing-masing tanpa ada dari pemerintah gitu. Selanjutnya, sebelum Anda memulai usaha, Anda juga harus mempertimbangkan hal penting dalam usaha seperti jenis usaha. Kita nih kalau mau berbisnis ini ya kita harus tahu dulu dong, kita mau apa sih, mau jenis usaha apa dulu nih kita ingin membangun. Misalkan seperti mau jenis usaha tekstil gitu. Terus produk produk kayak misalkan mau produk bisnis, kita nih mau bisnis produk yang belum ada sekitarnya gitu loh, kayak atau misalkan kayak oh iya saya ingin membangun bisnis baru, produknya yang itu menarik dari untuk konsumen gitu loh. Terus target pasar. Terus yang terakhir ada usaha di sekitar kita. Kita lihat juga nih di sekitar kita apa aja sih usaha yang udah ada di sana. Kita misalkan ingin di sana belum ada usaha tekstil gitu. Ya kita baru di situ kayak mikir uh, usaha tekstil mungkin di sini bagus kali ya karena belum ada gitu. Lalu cara membaca peluang pasar. Yang pertama, tanyakan pada diri sendiri keterampilan apa yang kamu miliki. Misalkan keterampilan apa yang kamu miliki pada itu, misalkan kayak keterampilannya adalah menggambar gitu. Kita bisa kan kayak atau bisa mendesain sebuah baju, lalu kita akan juga ternyata keterampilan kita bukan hanya di menggambarnya saja, ternyata kita juga bisa menjahit. Nah, lalu kita berpikir kayak apa saya harus bikin suatu bisnis membuat menyediakan menjahit baju seperti itu. Terus abis itu pikirkan apa yang lagi ngetren saat ini yang dapat menjadi peluang bisnis. Kita pikir kayak bisnis apa nih yang lagi ngetren pada zaman sekarang. Skincare banyak, terus atau seperti minuman boba itu banyak banyak banget bisnis yang minuman boba-boba itu. Terus kita harus juga berpikir kayak ngetren sekarang misalkan kayak minuman boba. Wah, saya harus buka bisnis minuman boba yang menarik konsumen, yang berbeda dari yang lain. Ciptakan produk atau jasa baru. Atau misalkan kita kayak bisa melihat nih kayak apakah saya membangun bisnis di sini misalkan kayak makanan yang atau dari negara lain, tapi kita misalkan kayak ternyata nih di sekitar sini ternyata belum ada nih makanan yang ada dari misalkan dari negara lain, misalkan Cina atau misalkan dari Taiwan, itu juga bisa. Terus tambahkan, terus yang terakhir itu penelitian pasar. Penelitian pasar, misalkan kayak kita mau membangun suatu bisnis atau berjualan gitu kan. Terus kita lihat dulu nih di sekitar kita pasar nih, kayak di sekitar lingkungan dia ini kayak seperti apa gitu. Kalau misalkan kayak di suatu desa, nggak mungkin kan kita membuka suatu bisnis yang seperti kayak makan makanan modern sekarang. Karena kan kalau di desa itu paling dia mah mungkin makanan-makanan yang kayak biasa aja yang sudah ada di sekitar mereka. Atau misalkan kita jualan kayak misalnya bisnis makanan untuk orang-orang yang di sana mungkin kayak kerja gitu kan. Nanti kan mereka istirahat bakal makan di sana. Itu yang resepnya yang berbeda gitu dari makanan-makanan rumah makanan yang lain. Terus ada lagi yang tadi tambahkan nilai produk yang sudah ada. Itu kayak misalkan produk kita mempunyai misalkan produk yang baru, produk yang sudah ada
nilainya itu misalkan 5 nih, terus apakah saya harus ada yang harus saya tingkatkan lagi seperti itu, kayak apa saya ada, atau kayak saya ada makanan, apakah makanan ini kurang asin atau misalkan kurang gurih gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurang kata, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.